Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sejarah yang kami hormati, di kesempatan kali ini kami akan membagikan konten tentang biografi tokoh pencetak ulama-ulama kondang pada zaman ini. Beliau adalah seorang yang kehidupannya hanya untuk ilmu dan agama. Santrinya saat ini sudah mencapai puluhan ribu, bahkan alumninya sudah mencapai ratusan ribu. Beliau adalah Syekhina wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Abdul Karim, atau biasa dipanggil dengan Mbah Kiai Manap Lirboyo. Sahabat-sahabat, sudah tahukah sahabat seperti apakah sang pendiri sejati semasa hidupnya sehingga dapat mencetuskan ulama-ulama kondang saat ini? Marilah kita simak bersama-sama biografi sang pendiri sejati Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur ini. Di Magelang, pada pertengahan abad 19 Masehi, Perang Diponegoro telah berakhir. Pangeran Diponegoro yang bergelar Sultan Abdul Hamid Harucokro Amirul Mukminin Khalifatut Tanah Jawa itu ditangkap, kemudian dibuang ke Manado oleh Belanda. Tapi para pengikutnya di bawah kepemimpinan kiai dan ulama terus melanjutkan perlawanannya secara gerilya sampai bertahun-tahun. Sebaliknya, Belanda juga tidak tinggal diam. Mereka khawatir perang yang cukup melumpuhkan pihaknya itu berkobar lagi. Pengikisan kader-kader Pangeran Diponegoro pun tak terelakkan. Pengejaran dan penangkapan terus dilakukan sampai ke pelosok-pelosok desa. Bahkan Belanda tidak segan-segan untuk memorak-morandakan perekonomian rakyat, menarik upeti dan pajak yang tinggi, menyokong tuan-tuan tanah dan membiarkan perjudian. Akibatnya, rakyat menjadi lemah, kelaparan dan kepailan timbul di mana-mana. Demikian pula dengan Dukuh Banar, Desa Denyangan, Kawedanan Mertoyudan. Walaupun letaknya agak terpencil di wilayah selatan Magelang, akhirnya tempat pengasingan dan basis terakhir Laskar Pangeran Diponegoro itu terjamah juga. Disinilah pada tahun 1856 Masehi, Kiai Haji Abdul Karim dilahirkan. Saat itu, cengkraman penjajah masih sangat kuat. Kemungkaran menginjak-injak yang hak, kebodohan dan kesengsaraan begitu lekat. Suasana yang selalu mengiringi lahirnya tokoh besar seakan memberi isyarah bahwa tokoh inilah yang kelak menegakkan yang hak dan menghilangkan kemungkaran. Manap adalah nama kecil Kiai Haji Abdul Karim, putra ketiga dari 4 bersaudara anak pasangan Abdul Rahim dan Salamah. Kedua kakaknya juga laki-laki. Yang pertama bernama Aliman, yang kelak bermukim di Jatipelem Diwek, Jombang. Kakak kedua bernama Mukmin, yang setelah mengembara dia tetap tinggal di Jagan, Magelang bersama adik Manap bernama Armiyah. Adik Manap tersebut di kemudian hari lebih dikenal dengan nama Mbok Mio. Kehidupan keluarga Abdul Rahim sudah cukup bahagia kala itu. Walaupun hanya seorang petani sederhana dengan sepetak sawah, dia sudah merasa tentram dengan kehadiran Manap dan 3 orang saudaranya. Akan tetapi, tekanan penjajah mencekik petani seperti dirinya. Beban berat begitu terasa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti lazimnya orang tua, ia tidak mau melihat anak-anaknya sengsara. Akhirnya, Abdul Rahim mencoba berikhtiar mencari tambahan penghasilan. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan baginya.
Abdurrahim yang hanya petani desa itu tergerak hatinya untuk berdagang. Pekerjaan itu belum pernah digelutinya. Dengan modal seadanya, ia mencoba berjuang di pasar Muntilan yang terletak 10 km arah tenggara Magelang. Pagi buta sebelum fajar menyingsing, Abdurrahim sudah berangkat ke pasar sambil memikul dagangannya. Dengan hanya berjalan kaki dan penerangan obor seadanya, ia telusuri jalan-jalan yang masih gelap dan sunyi. Bahkan terkadang pula harus melewati hutan untuk mempersingkat perjalanan. Pendeknya sebuah perjalanan yang sangat berat dan melelahkan. Pada siang hari ketika matahari panas membakar, Abdurrahim baru pulang. Bukan lantas istirahat, tapi justru dia meraih cangkul untuk meneruskan pekerjaan sehari-harinya di sawah. Rupanya ia tidak mengenal lelah dalam mengemban tugas sebagai kepala keluarga. Ketekunan dan suka bekerja keras Abdurrahim inilah yang nanti akan diwarisi anak-anaknya, terutama Manap. Jerih payah Abdurrahim sedikit-sedikit tampak juga hasilnya, namun belum sempurna betul membina keluarga sakinah. Ia keburu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan hasil tetesan keringatnya ia nikmati di dunia ini. Akhirat tentunya lebih baik dan abadi. Atau mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki Manap dan saudara-saudaranya menjadi anak-anak yang ceria, tertawa riang, bermain kesana kemari di tengah kenyamanan keluarga. Sebaliknya, mereka harus seperti ayahnya, merasakan pahit getirnya kehidupan dengan menjadi anak-anak yatim. Memang, calon orang-orang besar hampir tidak ada yang bergelimangan dalam kemanjaan keluarga. Manap adalah salah satu contohnya. Hari demi hari, mendung kedukaan perlahan mulai sirna. Salamah, sang istri yang setia, mengambil alih tugas almarhum suaminya. Dengan dibantu anak-anaknya, ibu setengah baya itu meneruskan pekerjaan suaminya berdagang di pasar Muntilan. Sementara itu, Manap bukan hanya membantu ibunda di pasar, namun sehabis di pasar, dia masih menyabit rumput untuk kuda peninggalan ayahnya. Dalam usia yang masih belia, ia sudah menunjukkan ketekunannya. Bahkan, konon ia tidak pernah menolak perintah ibunya. Beberapa tahun kemudian, Nyai Salamah menikah lagi. Rupanya dia menyadari kodratnya sebagai wanita. Walaupun mampu menegakkan ekonomi keluarga, namun ia merasa tak layak menjadi kepala rumah tangga. Apalagi putra-putranya masih kecil yang tentu masih banyak membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Dari perkawinan kedua inilah Nyai Salamah dikaruniai seorang putra bernama Muji dan 2 orang putri bernama Isnaini dan Siem. Meskipun sudah ada pengganti almarhum ayahnya, Manap tetap saja yatim. Dia tidak melalaikan tugasnya. Bahkan ia yang belum balik itu mampu berpikir jauh. Tumpuan harapannya tidak lain dirinya sendiri. Ia ingin berdiri di atas kaki sendiri. Ia ingin mandiri. Sehingga di saat usianya masih muda, Manap sudah punya keinginan untuk mengembara. Dia ingin meniru Kang Aliman dan Kang Mukmin, 2 kakaknya yang lebih dulu berkelana untuk menuntut ilmu dan mencari kehidupan baru. Keinginan Manap untuk mengembara dan menuntut ilmu nampaknya kian menggebu-gebu setelah dia mengetahui karismatik para alim ulama pengikut Pangeran Diponegoro. Misalnya Kiai Imam Rofi'i dari Bagelan, Kiai Hasan Basori dari Banyumas, Kiai Melangi dari Sleman, dan lain-lain. Manap begitu kagum hanya karena kedalaman ilmu agama para ulama. Belanda sangat takut menghadapi mereka.
Bersit sebuah cita-cita luhur di hati Manap ingin mencontoh tindak lampah ulama. Dia ingin tahu ilmu agama secara mendalam. Ia seperti tidak rela menjadi orang biasa. Walau sebenarnya Manap sadar bahwa ia hanyalah anak seorang petani, tapi ia yakin bahwa keturunan sejati adalah keturunan sesudahnya, bukan sebelumnya. Inilah saya, bukan inilah ayah saya. Begitulah moto Manap. Baginya, nasab tidaklah penting, yang penting adalah ilmu. Akhirnya, pucuk dipinta ulam pun tiba. Aliman, kakak Manap yang telah merantau ketika pulang ke Magelang menengok keluarganya. Ia juga bermaksud untuk mengajak pergi Manap yang saat itu berusia sekitar 14 tahun. Betapa gembira hati Manap. Keinginan yang selama ini terpendam, yakni meninggalkan kampung halaman li thalabil ilmi untuk menuntut ilmu, terlaksana juga. Apalagi setelah Belanda kian melancarkan penangkapan-penangkapan terhadap pemuda kader-kader ulama, hati Manap semakin berontak saja untuk secepatnya meninggalkan Magelang. Setelah mendapatkan restu orang tuanya, berangkatlah Manap bersama kakaknya. Mereka memilih melakukan perjalanan ke Jawa Timur karena konon banyak ulama yang menyingkir ke daerah ini. Saat itu, sejarah menunjukkan pada tahun 1870 Masehi, tentu saja sarana transportasi masih sangat langka. Tapi itu tidak memutuskan semangat Manap. Justru itu merupakan tantangan awal yang mesti ia hadapi. Hanya dengan berjalan kaki, mereka melakukan perjalanan ratusan kilometer. Setelah long march yang sangat berat dan melelahkan, sampailah mereka pada sebuah dusun di Ngurah, Kediri, namanya Babatan. Di dusun inilah mereka menemukan surau yang diasuh oleh seorang kiai. Juga di tempat yang amat sederhana ini, Manap mulai nyantri dengan mempelajari ilmu-ilmu dasar seperti ilmu amaliyah sehari-hari. Mulailah babak baru bagi Manap. Di rantau, dia menuntut ilmu. Ada kedamaian dan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi betapapun ia juga harus memikirkan bekal sehari-hari. Maklum, perbekalan yang dibawa dari rumah sudah habis di perjalanan. Akhirnya, Manap bersama kakaknya mesti membagi waktu ikut mengetam padi menjadi buruh warga desa saat panen tiba. Setelah dirasa cukup singgah di Babatan ini, mereka meneruskan pengembaraannya. Mereka pindah di sebuah pesantren yang terletak di Cempoko, 20 km sebelah selatan Nganjuk. Menurut sebuah riwayat, Manap cukup lama belajar sekaligus bekerja di pesantren ini, kurang lebih 6 tahun. Kemudian, mereka pindah lagi ke pesantren Trayang Bang Sri Kertosono. Di pesantren ini, Manap memperdalam Al-Quran dengan baik. Kian beranjak dewasa, Manap pun semakin bertambah tekun mengaji. Seakan dia tidak puas dengan hanya 1 atau 2 pesantren saja. Masih bersama kakaknya, Aliman, ia meneruskan pengembaraan ilmiahnya, melanjutkan perjalanan ke arah timur. Seolah-olah Manap akan mengejar kemana saja ilmu itu tersembunyi, walau sampai ke negeri Cina, bahkan hingga ke ujung dunia. Sesampainya di daerah Sidoarjo, 2 bersaudara itu singgah di sono, sebuah pesantren yang terkenal ilmu sorofnya. Cukup lama Manap mondok di pesantren sono, hampir 7 tahun. Di sini, Manap sudah tidak bekerja lagi. Seluruh kebutuhannya ditanggung oleh kakaknya. Sang kakak merasa sayang jika waktu Manap tersita untuk bekerja karena Manap cukup rajin mengaji. Dalam waktu singkat, kitab-kitab dasar nahwu sorof telah dikuasai dengan baik oleh Manap. Sebagai ungkapan terima kasihnya kepada sang kakak, Manap bertambah semangat dalam belajar. Beliau gunakan waktu sebaik-baiknya hanya untuk belajar semata. Beliau tidak ingin mengecewakan sang kakak.
Bahkan sampai Manap menjadi salah seorang ulama terkenal kelak, beliau masih ingat akan jasa kakaknya. Hal ini pernah diceritakan kepada cucu tertua beliau, Agus Ahmad Hafid, bahwa kesantrian beliau juga karena sang kakak. Aku iso nyantri yo krono diangkat kakangku. Aku bisa mesantren karena diangkat kakakku, kata beliau merendah. Penguasaan Manap atas kitab-kitab dasar Nahwu Shorof semakin membesarkan himmahnya untuk mempelajari kitab-kitab yang lebih tinggi lagi, semacam Alfiyah Ibnu Malik, kitab patokan resmi pesantren. Menguasai kitab 1002 bait syair Nahwu Shorof ini berarti jaminan untuk menguasai literatur pesantren, yakni kitab kuning. Manap memang senang sekali mempelajari cabang ilmu Nahwu Shorof sebagai kegemarannya, karena Shorof ibarat ibunya ilmu, sedangkan Nahwu ayahnya ilmu. Kegemaran yang menggebu itulah yang membuat Manap ingin pindah. Dia ingin mencari pesantren yang lebih tua lagi. Dan tersiar kabar saat itu bahwa di Madura terdapat pesantren yang cukup terkenal, yaitu pesantren Bangkalan dengan kiainya yang alim alamah yang bernama Kiai Khalil. Alhamdulillah, keinginan Manap untuk menjadi murid Kiai Khalil terlaksana juga. Setelah beberapa saat mondok di pesantren Kedung Doro sepanjang Sidoarjo, pada tahun 1896 Masehi, dia menyeberang meninggalkan Jawa. Sesampainya di Madura yang panas dan gersang itu, semangat Manap kian terbakar. Udara Madura yang menyengat itu kian menambah hausnya Manap menekuk ilmu Kiai Khalil, yang sangat alim hampir dalam semua cabang ilmu, baik fikih, tafsir, hadis maupun tasawuf. Menjadi santri Kiai Khalil yang terkenal sebagai wali itu ternyata tidaklah mudah. Berbagai ujian, baik lahiriah maupun batiniah, mesti dijalani. Cobaan yang kadang tidak masuk akal harus diterima. Demikian pula dengan Manap, ia tak luput dari berbagai ujian sang guru. Ketika Manap ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti sebelum di Madura, dia bersama seorang sahabatnya, Abdullah Fakih dari Cemara, Banyuwangi, berangkat ke daerah sekitar Banyuwangi dan Jember untuk ikut mengetam padi. Namun, setelah bersusah payah melakukan perjalanan yang cukup jauh, sesampai di Bangkalan terjadilah hal yang mengejutkan. Ternyata Kiai Khalil menghendaki padi hasil kerja Manap itu untuk makanan ternaknya. Beneran Nap, tak goni pakan pitikku. Kebetulan Nap, padinya buat pakan ayam saya, kata Kiai Khalil. Rupanya Kiai Khalil tidak mengizinkan Manap bekerja. Sebagai gantinya, dia disuruh memetik daun pace yang tumbuh di sekitar pondok untuk makanan sehari-hari. Kecewakah Manap? Tidak, sedikit pun dia tidak kecewa. Bukan pemuda Manap jika tidak kuat menghadapi ujian itu. Perintah sang kiai untuk makan daun pace rebus itu dijalaninya dengan tabah. Bahkan sering pula ia harus makan sisa kerak nasi teman-temannya atau kadang ampas kelapa. Tapi semua itu tidak pernah ia keluhkan. Bertahun-tahun ia melakukan tirakat ini, jarang orang yang tahu. Karena ketabahan Manap yang mengagumkan inilah, pernah terjadi hal yang cukup tragis. Di bulan suci Ramadan, kala Manap sedang mengikuti pengajian tafsir Jalalain, dia jatuh pingsan. Mengapa itu sampai terjadi kepada Manap? Semula dikira hanya kepanasan lantaran panas matahari waktu itu memang begitu menyengat. Sedangkan Manap tidak mendapatkan tempat yang teduh karena sedikit terlambat. Akan tetapi setelah diselidiki, ternyata ia terlalu lapar. Sewaktu berbuka, mungkin ia tidak menyantap makanan. Bahkan ketika sahur, ia juga tidak menemukan sesuatu untuk mengganjal perutnya. Dalam berpakaian pun,
keprihatinan Manap membuat orang lain terenyuh. Dia hanya mempunyai sepotong pakaian yang melekat pada tubuhnya. Kalau pakaian satu-satunya itu dicuci, terpaksa ia harus menunggu kering dengan berendam dalam air. Anehnya, justru saat berendam itulah Manap menghafalkan Alfiyah. Ia dendangkan syair-syair bernada rojas itu dengan syahdu, seakan tak merasakan kegetiran hidup yang menerpanya. Bagaimana cobaan dan ujian dalam menuntut ilmu itu dirasakannya bukan suatu penderitaan, tapi justru kenikmatan dari sebuah perjalanan. Ia yakin bahwa cobaan yang ditimpakan kepada seorang muslim bukanlah azab, tapi sebagai bukti kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, Manap menjalani hari-hari panjang yang penuh penderitaan itu dengan tabah. Waktu terus bergulir, hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Tidak terasa sudah hampir 23 tahun Manap bermukim di Madura. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu telah membuat tinggi pengetahuan agamanya. Tua ilmunya seiring dengan tuanya usia yang kala itu sudah lebih dari 40 tahun. Pribadinya telah mencerminkan sosok seorang yang alim, figur seorang kiai, sehingga wajarlah jika saat itu teman-temannya menempatkan Manap sebagai seorang kiai, tempat untuk bertanya, minta pendapat, bahkan tempat berguru. Salah seorang kiai yang dulu pernah berguru pada Kiai Manap adalah Kiai Fakih dari Patik, Mrebek, Nganjuk. Bila seseorang makin luas ilmunya, tentu makin banyak membutuhkan bahan kajian yang lebih beragam pula. Seperti Kiai Manap, karena penguasaan ilmu agama yang kian matang, beliau juga semakin membutuhkan berbagai macam kitab untuk mutolaah. Padahal itu bukanlah masalah mudah, sebab untuk kebutuhan sehari-hari saja beliau jarang ada. Tapi berkat keuletan beliau, masalah kitab-kitab itu akhirnya dapat diatasi. Kiai Manap melakukan barter kitab. Kitab-kitab yang telah dipahami tuntas beliau tukarkan dengan kitab-kitab baru milik temannya. Kadang langsung beliau jual, kemudian dibelikan kitab yang baru. Mungkin jika bukan milik Kiai Manap, kitab usang semacam itu tidak akan laku. Tapi karena kealiman pemiliknya, justru santri yang mendapatkan kitab bekas itu sangat gembira sekali. Bahkan hanya karena ingin mempunyai 2 buah kitab, Kiai Manap pernah berjalan ratusan kilometer. Ketika itu, beliau menjenguk keluarga di Magelang. Saat menjelang kembali ke pondok, sang ibunda Salamah memberi bekal uang sebesar 5 rupiah untuk naik kereta api. Tapi karena beliau sangat membutuhkan kitab, uang tersebut justru digunakan untuk membeli 2 buah kitab, yaitu Minhajul Qawim dan Ibnu Aqil. Demi 2 buah kitab tersebut, Kiai Manap bersedia melepaskan kursi kereta api diganti berjalan kaki. Subhanallah. Sahabat-sahabat sejarah, selepas abad 19, usia Kiai Manap hampir setengah abad. Usia yang menunjukkan keluasan ilmu dan pengalaman hidup. Beberapa pesantren pernah beliau singgahi, misalnya Babatan, Cepoko, Trayang, Sono, Kedung Doro, Bangkalan, dan Tebu Ireng. Ini menunjukkan bahwa Kiai Manap bukan hanya alim, tapi sudah alim alama. Kiai Khalil tentunya lebih tahu hal itu. Beliau merasa Manap telah mencapai puncak dan menemukan jati dirinya. Beliau meminta agar Manap meninggalkan Bangkalan dan segera pulang menyebarkan ilmunya di masyarakat. Beliau merasa ilmunya telah terkuras habis. Nap, Balio, ilmuku wis entek. Nap, pulanglah, ilmuku sudah habis. Begitu perintah Kiai Khalil kepada Manap. Bagi Manap, perintah itu cukup menghujam dalam benaknya. Bagaimana tidak, Manap sebenarnya masih ingin tetap di Bangkalan, masih merasa dahaga ilmu agama. Namun, karena sadar yang menyuruh pulang adalah gurunya yang lebih tahu mana yang lebih baik untuk dirinya, akhirnya Manap pulang juga meninggalkan Bangkalan dengan rasa ikhlas. Ternyata kepatuhan dan keikhlasan itu berbuah juga. Sesampainya di Jawa,
Kiai Manap mendengar bahwa salah seorang sahabatnya kala mondok di Madura, yakni Kiai Hasyim Asy'ari, telah 3 tahun membina sebuah pesantren di Tepu Ireng, Jombang. Kiai Manap yang belum lama pulang dari Bangkalan rupanya tertarik untuk singgah di pesantren yang diasuh oleh rekan satu alma mater yang ahli dalam ilmu hadis tersebut. Setelah kurang lebih 5 tahun Kiai Manap nyantri di Tepu Ireng, belum juga beliau berhasrat melepas masa lajangnya. Padahal usia beliau sudah melebihi pantas untuk berkeluarga. Mungkin saking asyiknya menuntut ilmu, tapi tidak begitu lama dan tanpa diduga-duga datanglah seorang kiai dari Pare, Kediri, mengajukan lamaran kepada Kiai Hasyim. Tapi dengan halus lamaran itu ditolak, sebab diam-diam beliau ingin menjodohkan Kiai Manap dengan salah seorang putri kerabatnya, yakni Kiai Soleh dari Banjar Melati, Kediri. Mungkin karena khawatir didahului orang lain, Kiai Hasyim lantas segera mengutus Agus Ahmad, salah seorang santri yang juga ipar beliau dan masih keponakan Kiai Soleh, untuk sowan ke Banjar Melati. Tujuannya meminta keterangan apakah Kiai Soleh masih mempunyai anak gadis yang belum menikah. Dan ternyata jawaban dari Banjar Melati cukup memuaskan Kiai Hasyim. Tanpa membuang waktu, beliau langsung mengutus Gus Ahmad ke Banjar Melati lagi untuk mengantarkan surat lamaran kepada Kiai Soleh. Bahkan Kiai Hasyim meminta Gus Ahmad menunggu jawaban lamaran itu sebelum kembali ke Tepu Ireng. Namun apa mau dikata, Kiai Soleh tidak mau memberikannya. Beliau ingin bertemu langsung dengan Kiai Hasyim Asy'ari dan sekaligus Kiai Manap. Tak lama kemudian, selang beberapa hari setelah Idul Fitri, Kiai Soleh sowan ke Jombang dengan membawa jawaban yang sungguh menggembirakan. Lamaran tersebut beliau terima dengan senang hati. Bahkan saat itu juga dicapai kesepakatan untuk segera dilaksanakan pernikahan antara Kiai Manap dengan putri Kiai Soleh. Akan tetapi karena di bulan Syawal masih banyak kesibukan, pernikahan itu ditunda 4 bulan kemudian, tepatnya pada 8 Safar 1328 Hijriah atau 1908 Masehi. Hari bahagia dan berkah akad nikah antara kiai dan putri seorang kiai berlangsung dengan khidmah. Kiai Manap yang saat itu berusia 50 tahun lebih naik pelaminan menyunting darah ayu Khadijah binti Kiai Soleh yang masih berumur 15 tahun. Sungguh pasangan yang jauh dari serasi, namun berkat restu orang tua dan guru, cinta suci bersemi pula. Maka berbahagialah mereka. Tapi kebahagiaan itu tidak menghadirkan kemeriahan layaknya sebuah pesta perkawinan, sebab pernikahan itu hanya dilangsungkan secara sederhana atau iktifaan. Kiai Manap hanya diantar oleh rekan-rekannya yang berjumlah 12 orang. Di antaranya Kiai Abbas dan kakaknya Kiai Anas dari Buntet Cirebon dan Gus Ahmad. Bahkan begitu sederhananya pernikahan itu, keluarga Kiai Manap di Magelang tidak mengetahui. Sahabat-sahabat sejarah, kini lembaran sejarah baru mulai dirintis Kiai Manap. Setelah memasuki jenjang perkawinan, beliau masih sempat meneruskan belajar di Tepu Ireng. Tapi itu hanya berlangsung setengah tahun, sebab tanggung jawab beliau sebagai suami menuntutnya bermukim di Banjar Melati, mendampingi sang istri merajut kasih sayang yang membina mahligai rumah tangga. Setelah 1 tahun, rumah tangga Kiai Manap kian bertambah mesra dan hangat dengan kehadiran putri pertama beliau yang diberi nama Hanna pada tahun 1909 Masehi. Hanya saja ada satu yang belum terlengkapi, yakni rumah sebagai tempat tinggal. Bagi Kiai Manap, masalah ini beliau serahkan setulusnya kepada Yang Kuasa. Kepasrahan inilah yang akhirnya membuahkan sesuatu yang jauh lebih bermakna. Bukan tempat tinggal yang beliau peroleh, tapi juga ladang nan subur untuk menaburkan benih-benih keilmuannya, yakni adalah Lirboyo.
Semua bermula dari Kiai Soleh yang sering lewat desa Lirboyo jika hendak pergi ke sawahnya di daerah Semen, Kediri. Suatu ketika saat beliau melewati desa tersebut, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh. Lirboyo yang kondang keonarannya dan angker itu seolah-olah di mata beliau nampak berubah menjadi desa yang tentram, kertara harja. Timbullah keinginan Kiai Soleh untuk memiliki sebidang tanah di desa Lirboyo itu. Dan maklumlah, sebagai seorang ulama, beliau merasa terpanggil untuk membenahi desa tersebut. Gayung pun bersambut. Lurah Lirboyo yang sudah tidak mampu lagi menentramkan desanya itu memohon bantuan kepada Kiai Soleh untuk menempatkan menantunya yang alim di Lirboyo, agar masyarakat yang kering siraman ilmu agama kembali pada jalan yang benar. Ki Lurah yang priayi dari Solo ini berharap sekali permintaannya dikabulkan. Setiap kali Kiai Soleh pergi ke sawah, Ki Lurah ini selalu menghadang beliau dan mengulangi permintaannya berkali-kali. Akhirnya Kiai Soleh meluluskan juga permintaan Ki Lurah yang bijak itu. Mengingat pula menantunya Kiai Manap belum juga mempunyai tempat tinggal, dengan bantuan Ki Lurah itu beliau berusaha membeli sebidang tanah di Lirboyo. Kebetulan sekali saat itu ada seorang penduduk yang akan menjual tanahnya karena sudah tidak betah bermukim di Lirboyo. Setelah Kiai Soleh membeli tanah seluas kurang lebih 1785 meter persegi itu, segera beliau mempersiapkan tempat itu sebagai hunian yang nyaman dengan jalan lahir maupun batin. Di atas tanah tersebut dibacakan adzan. Sungguh menakjubkan. Semalaman setelah itu, penduduk Lirboyo tidak bisa tidur. Mereka merasa ngeri mendengar suara gaduh kepindahan makhluk halus yang lari tunggang langgang. Kumandang azan Kiai Soleh cukup mengusik bangsa lelembut itu. Setelah dirasa siap, Kiai Soleh lantas mendirikan rumah kecil yang amat sederhana, hanya berdinding bambu dan beratap daun kelapa. Karena terlalu sederhana, maka boleh disebut gubuk. Tatkala rumah itu selesai dibangun, Kiai Soleh lalu memberitahukan kepada Kiai Manap bahwa beliau telah disediakan tempat di Lirboyo. Kiai, panjenengan sampun kula damelaken griya wonten Lirboyo. Kiai, Anda sudah saya buatkan rumah di Lirboyo. Begitu Kiai Soleh dengan bahasa yang halus mempersilahkan Kiai Manap menantunya. Betapa bersyukurnya Kiai Manap kala itu. Mertua beliau benar-benar memerhatikan keluarga beliau. Dengan penuh ungkapan syukur, Kiai Manap di antara Kiai Asy'ari yang tidak lain adalah kakak ipar beliau. Malam itu juga langsung berangkat ke Lirboyo menempati rumah itu. Sampai di Lirboyo, Kiai Manap ditinggal sendirian, dibekali nasi 1 bakul kecil, sayur 1 mangkok, tikar dan lampu. Baru 2 hari berikutnya istri beliau, Nyai Khadijah, menyusul ke Lirboyo. Tidak lazimnya pindah rumah, beliau hanya membawa sedikit beras, kayu bakar, dan seekor ayam blorok. Kehadiran Kiai Manap rupanya tidak disukai oleh penduduk sekitar. Pada waktu itu masih berjumlah 40 kepala keluarga. Mereka yang menjadi perusuh, maling, atau perampok merasa terusik dengan kehadiran beliau. Tak ayal, segala bentuk teror baik pada siang maupun malam sering beliau terima agar tidak betah di Lirboyo. Tapi dengan tabah semua itu beliau hadapi satu persatu dengan terus bertabligh amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan bukan hanya itu, Kiai Manap pun melakukan usaha batin, riyadhah atau tirakat, berpuasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bukan hanya mereka saja yang mengganggu beliau, tapi juga para makhluk halus seperti jin jahat. Maklum, Lirboyo memang terkenal wingit atau angker.
Bahkan sampai sekarang keangkeran itu masih terasa. Sahabat sejarah rahimakumullah, pada waktu itu banyak penduduk Lirboyo yang belum Islam. Hal ini diperkuat dengan belum adanya sarana masjid untuk menampung sholat jamaah. Dengan demikian, Kiai Manaplah yang pertama menyebarkan Islam di desa Lirboyo. Upaya Kiai Manap menyadarkan masyarakat Lirboyo lambat laun menampakkan hasil. Banyak penduduk yang mulai insaf setelah mendapat wejangan dari beliau. Bahkan selang tidak begitu lama, Kiai Manap telah mampu membangun sarana peribadatan sederhana, yaitu sebuah langgar angkring. 3 tahun kemudian, bangunan itu disempurnakan menjadi masjid, tepatnya pada tahun 1913 Masehi. Dengan terwujudnya masjid ini, keberhasilan dakwah Kiai Manap semakin nyata. Fungsi masjid pun kian berkembang, bukan sekedar tempat ibadah, tapi juga sebagai sarana pendidikan, tempat memberi mauidhah dan pengajian. Waktu itu mulai banyak masyarakat yang berguru kepada Kiai Manap. Bahkan sudah ada juga santri yang datang ke Lirboyo untuk menuntut ilmu, yakni seorang santri dari Madiun bernama Umar. Inilah santri pertama yang menjadi cikal bakal keluarga besar pondok pesantren Lirboyo yang dirintis dari bawah oleh Kiai Manap. Sahabat sejarah rahimani wa rahimakumullah, 1 dasawarsa lebih setelah Kiai Manap mengembangkan pesantrennya, banyak kemajuan yang dicapai. Jumlah santri semakin banyak berdatangan dari berbagai penjuru. Menurut sebuah riwayat, setelah Kiai Manap merintis pesantren, Kiai Khalil Bangkalan tidak mau menerima santri lagi. Setiap santri yang datang kepada beliau dianjurkan untuk berguru kepada Kiai Manap. Tentu saja, jumlah santri yang semakin membengkak membutuhkan pemukiman yang memadai. Dan dengan segala keikhlasan, Kiai Manap merelakan sebagian tanahnya dihuni para santri. Begitulah pemimpin yang sejati, selalu mendahulukan orang lain atas diri sendiri. Setelah kebutuhan santri mulai terpenuhi, Kiai Manap berkeinginan menunaikan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang lama beliau dambakan. Niat itu semakin mantap setelah pemerintah daerah Kediri akan membeli sebidang tanah beliau yang terletak di sebelah selatan masjid. Menurut rencana, tanah tersebut dipergunakan untuk membangun penjara, lembaga pemasyarakatan oleh Pemda Kediri. Karena hak atas tanah tersebut ada pada Ibu Nyai, Kiai Manap meminta persetujuan sekaligus musyawarah kepada Ibu Nyai. Bila kelak Pemda Kediri jadi membebaskan tanah itu, uang ganti ruginya akan digunakan untuk ongkos naik haji. Ibu Nyai pun setuju dengan rencana beliau. Namun anehnya, meski rencana itu baru beliau kemukakan kepada Ibu Nyai, dalam waktu singkat sudah terdengar kemana-mana. Wallahu a'lam. Yang jelas, kediaman Kiai Manap lantas dipenuhi tamu yang menghormat dan menghaturkan selamat atas keberangkatan beliau. Sebagai lazimnya tamu yang ingin mengungkapkan rasa kebahagiaannya, banyak yang mengaturkan tambahan bekal untuk beliau. Memang, yang namanya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa disangka. Ternyata uang hibah dari para tamu tadi mencapai sekitar Rp600, jumlah yang sangat cukup untuk ongkos naik haji saat itu. Oleh karenanya, penjualan tanah akhirnya diurungkan, dan kebetulan juga Pemda Kediri menggagalkan rencana pembeliannya. Setelah cukup berbenah, Kiai Manap berangkat menuju Surabaya. Perjalanan haji kala itu tahun 1922 Masehi masih melalui laut. Di Surabaya beliau memperoleh tambahan bekal lagi dari para dermawan, sehingga bekal beliau menjadi Rp1.000. Jumlah itu tentu lebih dari cukup. Namun Kiai Manap tidak tahu menau dengan uang sebanyak itu.
Bahkan untuk menghitung dan membawa, beliau serahkan kepada pendamping beliau, yaitu Mbah Dasun Khattab. Begitulah Kiai Manap, tidak peduli pada duniawi, sehingga jumlah uang milik sendiri pun beliau tidak tahu. Kezuhudan Kiai Manap membuat kagum Kiai Hasyim Asy'ari ketika keduanya bertemu di Surabaya. Pada waktu itu kebetulan sekali Kiai Hasyim, sahabat sekaligus guru beliau, ternyata juga hendak menunaikan ibadah haji. Kiai Hasyim merasa heran, Kiai Manap yang kemampuan duniawinya nampak biasa saja mampu melaksanakan haji. Kiai Hasyim lantas bertanya kepada beliau, apakah sudah siap segalanya? Ternyata memang sudah semuanya. Cuman yang bikin geleng-geleng kepala ketika ditanya berapa jumlah uangnya, Kiai Manap hanya menjawab pendek, "Mboten ngertos, tidak tahu." Kontan Kiai Hasyim meminta uang itu untuk dihitungnya, ternyata malah lebih dari cukup untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian Kiai Manap dan Kiai Hasyim berangkat bersama ke Tanah Suci. Mereka satu kapal. Di Tanah Suci, Kiai Manap mampu melakukan umroh sebanyak 70 kali. Itu pun beliau lakukan dengan berjalan kaki dari Tan'im. Subhanallah. Sahabat sejarah rahimakumullah, Kiai Haji Abdul Karim adalah nama Kiai Manap setelah menunaikan ibadah haji, bukan sekedar nama belaka yang beliau bawa dari Tanah Suci. Sesuatu yang jauh lebih bernilai dari itu juga beliau semaikan di Lirboyo, yakni Haji Mabrur. Hal ini tercermin dari amaliyah beliau setiap hari, yaitu lebih khusyuk beribadah, juga lebih tekun mendidik para santri dan keluarga. Salah satu tugas Kiai adalah harus mampu mempersiapkan alih generasi. Demikian pula dengan Kiai Haji Abdul Karim. Setelah jamaah subuh, beliau selalu memberikan pengajaran khusus kepada anak cucu beliau. Pengajian yang tentunya lebih ketat, yakni dengan sistem sorokan. Beliau sampaikan hingga sekitar pukul 07.30 WIB pagi. Beberapa tahun kemudian, beliau bahkan menambah waktu hingga siang hari. Kiai Haji Abdul Karim sangatlah telaten dalam memberikan pelajaran. Beliau memberikan pelajaran dasar, misalnya membaca Al-Quran, membaca tajwid, aqaid 50, tashrif, dan sebagainya. Itu semua diajarkan beliau sebelum pelajaran yang lebih tinggi. Sebagai tuntunan hidup, beliau selalu memberikan mau'idhah hasanah yang beliau sampaikan dengan lemah lembut seperti layaknya dalam percakapan sehari-hari. Di samping itu, Kiai Haji Abdul Karim juga sangat memperhatikan kemaslahatan keluarga. Kepada putri-putri beliau yang telah berumah tangga, beliau menasihati agar selalu taat kepada suami. Sering beliau tuturkan, seumpama beliau sakit atau meninggal, sang putri tidak diperkenankan menjenguk beliau selama tidak mendapat izin suami. Nasihat-nasihat beliau bukanlah semata kata-kata, tapi terbukti sebagai perilaku yang mulia. Kala beliau sakit dan salah seorang putri beliau yang telah berkeluarga menjenguk, tentu beliau menanyakan berapa lama izin dari suaminya. Jika izin yang diberikan suaminya telah habis, beliau menegurnya untuk segera pulang. Bahkan terkadang beliau sendiri yang mengantarnya. Subhanallah. Sahabat sejarah rahimakumullah, kesan mendalam yang diajarkan Kiai Haji Abdul Karim juga terlihat saat putra beliau meninggal dunia. Nawawi, putra beliau yang belum genap setahun menimba ilmu di Makkah, akhirnya meninggal dunia di sana pada tahun 1938 Masehi. Beliau pun hanya berucap, "Alhamdulillah, semoga jalan antara Lirboyo dan Makkah lurus." Di lain kesempatan, beliau mengunjungi teman-teman putranya, meminta maaf dan memohon halal segala sesuatu yang mungkin telah dipergunakan putranya. Kasih sayang Kiai Haji Abdul Karim ternyata bukan hanya dirasakan di lingkungan keluarga saja, akan tetapi juga di tengah-tengah para santri. Di saat memberikan wejangan, beliau selalu mendorong para santri agar tekun belajar.
Tidak sedikit pun beliau menampilkan kesan menakutkan, apalagi bertutur kata kasar. Kalau ada santri yang nakal, beliau hanya menangis dan berdoa, tak pernah mengumpatnya. Beliau paling tidak suka jika ada seseorang, sekalipun keluarganya, berbuat sewenang-wenang atau menuduh yang bukan-bukan kepada santri. Pernah ada seorang santri yang banyak berhutang kepada beliau. Hutang itu dibebaskan beliau ketika santri tersebut meninggal sebelum melunasinya dengan berkata, "Kabeh tak halal ke, embuh aku eling opo ora. Semua saya halalkan, entah saya ingat atau tidak." Ada lagi sesi kehidupan Kiai Haji Abdul Karim yang patut diteladani, yakni beliau suka riyadhah, mengolah jiwa atau tirakat. Kebiasaan ini tak pernah beliau tinggalkan sejak beliau menuntut ilmu sampai berkeluarga, bahkan hingga menjadi kiai pemangku pesantren. Di antara tirakat itu, konon Kiai Haji Abdul Karim ditemani Umar, yaitu santri pertamanya. Bertahun-tahun hanya sehari makan minum secangkir kopi. Baru pada hari Jumat mereka makan nasi, itu pun hanya satu lepek atau cawan kecil. Menghidupkan malam atau syahrul lail termasuk pola riyadhah beliau. Tak ingin tidur selain tertidur, dan itu pun relatif singkat. Beliau habiskan waktu malam untuk berzikir, munajat kepada Allah, membaca Al-Quran atau menelaah kitab. Kebiasaan ini diketahui banyak santri lewat celah-celah kediaman beliau selagi mereka ronda malam. Sedang di kala pagi, usai berjamaah subuh, Kiai Haji Abdul Karim senantiasa melakukan wirid bersama para santri, membaca tahlil dan hauqalah. Setelah mengakhirinya dengan doa, beliau tetap tidak beranjak dari mihrab, tapi meneruskan wirid sendiri. Baru sekitar pukul 06.30 beliau keluar dari masjid. Di rumah masih meneruskan beberapa aurat atau wirid-wirid sambil memberikan pengajian seperti Rotibul Haddad, surat Tabarok dan surat Yasin kepada anak cucu. Tidak terbatas di masjid dan kediaman saja melakukan wirid, tapi kala menunggui santri matun atau menyiangi rumput, beliau tak lupa terus berzikir. Begitulah pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh waktu yang dimiliki Kiai Haji Abdul Karim dicurahkan untuk mengaji, mendidik santri maupun mutolaah kitab. Kegiatan yang lain hanya secukupnya, termasuk menerima tamu. Kalau ada yang bertamu, beliau akan menerimanya dengan senang hati, mempersilahkannya duduk dan memberikan penghormatan. Tapi kemudian beliau masuk melanjutkan mutolaah. Sampai tamu itu pulang berpamitan, beliau terkadang masih asyik dengan kitab yang sedang dibacanya. Memang ada salah seorang tamu yang memohon dengan sangat, bahkan sedikit memaksa, agar Kiai Haji Abdul Karim mau menungguinya lebih lama. Tamu itu adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang, yang sama-sama pernah nyantri di Tebu Ireng walaupun saat itu Kiai Wahab masih kecil. Pada saat genting seperti waktu agresi Belanda, Kiai Haji Abdul Karim lebih banyak melakukan wiridan seperti qasidah, munfarijah, hizib nasor, hizib nawawi, dan berbagai sholawat. Walau mengamalkan berbagai aurat, beliau selalu berpesan kepada para santri agar jangan terlalu banyak mengamalkan berbagai wirid atau malah mengikatkan diri pada satu torekot. Bagi santri cukuplah dengan aurat yang muktabar seperti tadarus Al-Quran, sholawat atau dalailul khairat. Sahabat sejarah rahimakumullah, seorang manusia yang kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi segalanya dan selalu dibuktikan dalam amal perbuatannya, niscaya Allah memancarkan karomahnya. Demikian halnya dengan Kiai Haji Abdul Karim, seorang alim yang telah mencapai derajat kewalian, namun selalu menyembunyikan kewalian atau kealimannya.
beliau selalu merunduk untuk tawadhu, menganggap dirinya sebagai manusia yang hina. Pernah terjadi hal yang cukup mencengangkan pada Kiai Haji Abdul Karim. Pada suatu hari datanglah seorang santri baru. Saat dia turun dari kendaraan, kebetulan beliau sedang berada di jalan. Karena penampilan beliau tidak sedikit pun menunjukkan seorang kiai, santri itu pun meminta beliau membawakan kopernya ke kamar. Kiai Haji Abdul Karim tidak keberatan. Beliau angkat barang itu ke kamar yang diminta. Santri-santri yang melihat kejadian ini pun kaget bukan kepalang, hingga banyak yang berlarian. Ketika berjamaah, santri baru tersebut melihat seseorang yang membawakan koper tempo hari menjadi imam. Tersentaklah ia. Konon karena tidak tahan menanggung malu, santri itu kemudian pulang dengan tanpa pamit. Keistimewaan lain pada diri Kiai Haji Abdul Karim adalah keikhlasan dalam memberikan pengajian. Dengan ratusan santri yang bersimpuh di hadapan beliau, tentu saja kediaman beliau yang kecil dan sempit itu tidak bisa menampung. Banyak santri tidak kebagian tempat, terpaksa berada di luar. Bahkan ada yang cukup jauh jaraknya. Dalam membaca kitab, Kiai Haji Abdul Karim selalu menyampaikan apa adanya, sehingga ada kalimat yang tidak diberi makna atau dhamir yang tidak dirujukkan. Tentu, hal ini membuat para santri ada yang menggerutu. Mereka seakan protes, mengapa Kiai membaca begitu. Tanpa diduga, beliau pun dawuh, "Yen gelem yo ngene, wong Kiai Khalil leh maknani yo ngene." Maksudnya, kalau mau ya begini, wong Kiai Khalil kalau memaknai juga begini. Lebih lanjutnya beliau dawuh, "Ad-dhamir fid dhamir, man lam ya'rif marji ad-dhamir falaysa lahu dhamir." Tentu saja santri yang buruk sangka tadi terperanjat. Karena kesucian hati serta ketulusannya, Kiai Haji Abdul Karim seakan tahu isi hati orang lain. Istilah Jawanya ngerti sak jeroning winoro. Pernah ada salah satu seorang santri yang suka keluar malam, tapi tidak pernah ketahuan oleh pengurus. Namun anehnya, justru Kiai Haji Abdul Karim pirsa atau mengetahui. Lantas beliau menulis pada secarik kertas yang isinya, "Kula mboten remen santri ingkang remen miyos." Artinya, saya tidak suka santri yang sering keluar. Lalu tulisan tersebut ditempelkan di bawah beduk. Pagi harinya, santri yang suka keluar malam itu tidur di bawah beduk, sehingga tahu ada tulisan beliau di situ. Sadar akan kesalahannya, ia tak pernah keluar malam lagi. Begitulah beliau. Kiai Haji Abdul Karim seakan tahu bahwa anak itu akan tidur di bawah beduk. Beliau menyadarkan orang lain tanpa ada unsur paksaan, apalagi melukai hatinya. Dalam hal ketakwaan, Kiai Haji Abdul Karim begitu teguh. Ketika Belanda melancarkan agresi kedua pada tahun 1949 Masehi, kota Kediri terjamah pula. Di seantero kota terjadi baku tembak antara tentara Republik dan Belanda. Penduduk sipil banyak yang lari mengungsi, begitu juga penduduk Lirboyo. Namun, Kiai Haji Abdul Karim tampak tak bergeming sedikit pun. Beliau begitu tenang, bahkan ketika ditanya mau mengungsi kemana, beliau menjawab tidak akan mengungsi. Beliau malah berkata, "Kulo badhe ngungsi dateng Allah mawon. Saya mau mengungsi pada Allah saja." Ternyata benar ucapan beliau. Ketika Belanda masuk Lirboyo, beliau tetap tidak beranjak. Beliau benar-benar mengungsi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan ke masjid berzikir. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau. Tak sedikit pun beliau diusik oleh Belanda. Keajaiban pernah pula melingkupi Kiai Haji Abdul Karim. Al-Kisah bermula ketika Kiai Haji Abdul Karim beserta dua sahabat karibnya
Kiai Haji Ma'ruf Kedunglu dan Kiai Haji Abu Bakar Bandar Kidul hendak menghadiri walimatul urus. Dikawal Kiai Ali Sotik Tulungagung yang bersepeda, beliau bertiga berangkat dengan mengendarai dokar. Sampai di desa Kaliombo sebelah selatan Masjid Jami Alun-Alun Kediri, tiba-tiba sebuah truk dengan kecepatan tinggi menyalip dokar itu dan memepetnya. Nyaris dokar itu tertabrak. Namun anehnya, setelah truk itu mendahului dengan tidak sopan, tahu-tahu roda yang sebelah terlepas. Kontan saja truk itu oleng dan berantakan. Ada pula sepenggal riwayat karomah yang diceritakan oleh Kiai Haji Nawawi, bahwa saat beliau di Madinah dalam kondisi kurang sehat, beliau bermimpi diberi firasat oleh Nabi Muhammad SAW agar mandi di Bir Ali. Kala itu Kiai Haji Nawawi langsung mencarikan mobil untuk mengantar beliau ke tempat yang dimaksud. Lantas Kiai Haji Abdul Karim mandi di situ lama sekali. Tiba-tiba saja kondisi badan Kiai Haji Abdul Karim sehat seperti sedia kala. Selain karomah, nasihat dan tutur kata Kiai Haji Abdul Karim sangat berpetuah. Hal ini pernah terbukti ketika beliau hendak melaksanakan sholat berjamaah. Saat bertakbiratul ikhram, beliau mengulang beberapa kali karena terganggu oleh santri yang bikin gaduh. Akhirnya beliau dawuh kepada para santri yang ikut berjamaah bahwa barang siapa yang mengganggu orang sholat, kelak bila mati tidak ada orang yang melayat. Menurut Sahibul Hikayah, itu benar. Ketika santri yang bikin gaduh tersebut pulang dan menjadi orang terpandang di masyarakat, saat meninggalnya tidak ada orang lain yang melayat. Na'udzubillahi min dzalik. Kiai Haji Abdul Karim sebenarnya seorang ulama yang tidak pernah absen dalam perjuangan. Hanya karena sifat khumul dan lillahi ta'alanya, perjuangan beliau lebih banyak di garis belakang. Namun pernah juga beliau tampil di garis depan. Pada zaman pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 Masehi, ulama dari berbagai daerah dipanggil ke Jakarta. Dari Kediri ada Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo, Kiai Haji Ma'ruf Kedunglu, dan Kiai Haji Abu Bakar Bandar Kidul, yang waktu itu diantar Kiai Abdul Majid Ma'ruf. Tujuan Jepang menghimpun para ulama tadi adalah untuk membentuk Sumubu, Jawatan Agama Pusat, dan Sumuba, Jawatan Agama Daerah. Sumubu kemudian diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Bagi para ulama, jawatan ini dimanfaatkan sebagai tempat bergerak untuk koordinasi antara ulama daerah agar berjalan baik. Dan walhasil, untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai, Kiai Haji Hashim Asy'ari dapat memanggil ulama seluruh Jawa untuk menetapkan resolusi jihad di Surabaya pada permulaan Oktober 1945. Kiai Haji Abdul Karim beserta dua karibnya, Kiai Haji Ma'ruf dan Kiai Haji Abu Bakar, juga ikut menggembleng dan memberikan doa restu kepada barisan Sabilillah dan Hizbullah. Di samping itu, Kiai Haji Abdul Karim juga mengirim sejumlah santri ikut bertempur di medan laga. 2 kali ke Surabaya dengan 97 orang pada gelombang pertama dan 74 orang pada gelombang kedua. Selain itu, sekali ke Sidoarjo dengan jumlah pasukan 30 orang santri. Begitu juga waktu pelucutan tentara Jepang di Kediri. Berkat doa dan tetesan air mata, pasukan yang berjumlah 440 orang dipimpin Mayor Mahfud mampu melumpuhkan tentara Jepang sehingga menyerah tanpa syarat pada pukul 3 dini hari. Begitulah keterlibatan Kiai Haji Abdul Karim dalam mempertahankan kemerdekaan. Beliau seorang ulama yang mempunyai rasa kebangsaan yang tinggi. Ketika di Madiun terjadi pemberontakan PKI 18 September 1948 Masehi, beliau pun tak luput dari usaha penculikan.
Alhamdulillah, perbuatan makar yang dilakukan sebelum subuh itu gagal, karena ketika para pencuri masuk ke dalam, beliau berteriak maling. Tentu saja dalam sekejap banyak santri berdatangan dan berusaha mengejarnya, namun sayang sekali maling nyawa itu tak tertangkap. Sekitar tahun 50-an, usia Kiai Haji Abdul Karim sudah hampir 1 abad, usia yang lebih dari rata-rata dan telah menunjukkan kerentaan serta kelelahan hidup. Namun, bagi beliau justru menambah keramahan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Sehingga di usia yang cukup senja itu, Kiai Haji Abdul Karim berkeinginan menunaikan ibadah haji lagi sekalian menyertai Ibu Nyai. Pada tahun 1952 Masehi, keinginan itu terkabul juga. Keberangkatan beliau ke Tanah Suci yang kedua ini sebenarnya atas jasa baik anak angkatnya Haji Khozin, yang juga hendak menunaikan haji dan bersedia mendampingi beliau berdua di perjalanan hingga di Tanah Suci. Setelah tiba saatnya berangkat, Kiai Haji Abdul Karim dan Ibu Nyai menuju Surabaya diantar oleh hampir seluruh santri ke stasiun Kediri. Acara keberangkatan ke Tanah Suci itu cukup mengharukan. Namun, sesampai di Surabaya dan masuk karantina haji, kondisi fisik beliau tampak lemah sehingga tim dokter meragukan kesehatan beliau dalam menunaikan haji. Akhirnya, dengan hati yang berat, beliau tidak diperbolehkan berangkat. Sungguh, hal tersebut merupakan kekecewaan yang teramat dalam. Tapi beliau tidak putus harapan. Segala upaya dilakukan untuk menebus birokrasi agar tetap bisa berangkat dengan Ibu Nyai. Di Lirboyo, usaha untuk menjalankan ikhram pada tahun ini terus dilakukan beliau dengan mengadakan istighosah. Bersama seluruh santri memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan untuk sampai di Makkah dan Madinah dengan sehat walafiat. Allahumma balighna Makkah wal Madinah bisalamah wal afiyah. Doa ini terus dipanjatkan beliau berulang-ulang kali. Sementara itu, salah seorang menantu beliau, Kiai Haji Makhrus Ali, yang cukup luas hubungannya dengan kalangan pemerintah, mencoba menembus birokrasi langsung ke Jakarta, menemui Menteri Agama yang waktu itu dijabat oleh Kiai Haji Wahid Hashim. Alhamdulillah, semua itu tidak sia-sia. Akhirnya Kiai Haji Abdul Karim positif dapat berangkat haji dari Jakarta. Betapa sukacita Lirboyo saat itu. Tapi pada giliran pemberangkatan, mendadak suasana berubah mencekam. Kiai Haji Abdul Karim yang cukup sepuh itu saat pamitan mengutarakan keinginan untuk dapat meninggal di Tanah Suci. Tentu seluruh keluarga dan para santri seperti tak tega melepas kiai yang sangat mereka cintai. Maka setelah keberangkatan beliau, Kiai Makhrus Ali senantiasa mengajak para santri untuk terus berdoa agar Kiai Sepuh dapat kembali ke Lirboyo dengan selamat. Sesampai di Jakarta, sebelum berangkat ke Arab Saudi, beliau sempat menginap di kediaman Kiai Haji Wahid Hashim yang tidak lain adalah murid beliau, juga putra sahabat beliau sendiri. Kiai Wahid ini yang banyak membantu beliau, dan berkat bantuan Kiai Wahid yang 3 kali menjadi Menteri Agama ini, beliau mendapat pelayanan dan fasilitas istimewa, baik di kapal maupun di Tanah Suci. Tapi semua itu tidak beliau manfaatkan. Beliau tetap menjalankan riyadhah. Bahkan di Tanah Suci pun beliau masih suka berpuasa, jarang makan hingga beliau pernah pingsan. Dan jika ditanya mengapa demikian, jawaban beliau enteng, ben garing awakku lan ison mati ono Makkah. Artinya biar kering badanku dan bisa mati di Makkah.
Tapi ajal di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dipercepat ataupun diperlambat. Kiai Haji Abdul Karim yang berhasrat bisa menghadap Ilahi di tanah suci akhirnya tiba kembali di tanah air dengan selamat. Tak terbendunglah kebahagiaan dan puji syukur mewarnai Lirboyo karena Kiai Sepuh telah kembali di tengah keluarga dan para santri dalam keadaan sehat walafiat. Beberapa waktu setelah Kiai Haji Abdul Karim menunaikan ihram yang kedua kali, kondisi beliau yang saat berangkat sudah tidak begitu sehat terganggu lagi. Bahkan tampak semakin lemah. Di samping itu, usia beliau sudah sangat lanjut. Yang sangat menyedihkan, syaraf kaki sebelah beliau tidak berfungsi hingga menyebabkan kelumpuhan. Hal itu berlangsung cukup lama, hampir 2,5 tahun. Namun, hari-hari sakit beliau yang panjang itu dilalui dengan tabah. Beliau tidak pernah meninggalkan tugas sehari-hari, memberi pengajian dan mengimami jamaah. Dengan berjalan tertatih-tatih, kelumpuhan kaki beliau tidak membuat tanggung jawab beliau lumpuh. Justru hal ini membuat banyak santri tidak tega, sehingga ada 1-2 orang yang memberanikan diri memampah beliau. Akhirnya, karena penyakit beliau kian hari kian serius, pihak keluarga meminta salah seorang santri untuk menjaga dan memapah beliau ketika hendak berjamaah. Santri yang setia itu bernama Bahri Munawi. Satu minggu setelah masuk bulan Ramadan di tahun 1374 Hijriah, sakit Kiai Haji Abdul Karim semakin kritis sehingga tak mampu lagi memberikan pengajian dan menjadi imam berjamaah. Suasana haru dan sedih kian menyelimuti Lirboyo saat kepada setiap orang yang menjenguk beliau senantiasa meminta, "Aku tungakno mati iman lan diakoni santrine Kiai Khalil sebab oleh kunggole ilmu awit durung balik." Artinya, doakanlah saya mati dalam keadaan beriman dan diakui sebagai santri Kiai Khalil sebab saya mencari ilmu sejak belum balik. Hari-hari suci di bulan Ramadan 1374 Hijriah terlewati satu persatu dengan penuh curahan rahmat dan maghfirah bagi umat manusia yang menyambutnya dengan keceriaan ibadah. Demikian pula dengan santri-santri Lirboyo. Di balik itu tersimpan kedukaan yang dalam di benak mereka. Sudah setengah bulan lebih puasa berlalu, sakit Kiai Haji Abdul Karim tak kunjung sembuh, bahkan semakin berat. Walau kondisi Kiai Haji Abdul Karim sudah cukup kritis, beliau masih tetap sadar. Beliau selalu menanyakan hari-hari yang terlewati kepada sanak keluarga yang setia menunggui. Bila bukan hari Senin, segera beliau panjatkan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memanggil beliau pada hari itu. Tapi jika hari Senin, sontak ada kebahagiaan yang terpancar dari wajah beliau. Dengan suara lirih, beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau pada hari itu juga. Begitulah saat-saat menjelang akhir hayat Kiai Haji Abdul Karim. Sangat mendambakan bisa meninggal di hari Senin seperti kemangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pada hari Senin ketiga di bulan suci itu, bertepatan pada tanggal 21 Ramadan tahun 1374 Hijriah sekitar pukul 13.30 WIB, beliau dipanggil Yang Maha Kuasa dalam suasana yang tenang di hadapan keluarga dan santri. Awan kedukaan begitu kelabu menyelimuti Senin itu. Perlahan-lahan lahar air mata pun menetes di bumi Lirboyo. Tamu-tamu berdatangan dari berbagai penjuru, bertakziah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Kiai Haji Abdul Karim. Semakin sore pelayat semakin membanjir. Pemakaman terpaksa juga ditunda
mengingat jumlah belayat yang tak terkira. Baru pukul 22 WIB, jenazah beliau dikebumikan di makam keluarga di sebelah barat Masjid Agung Lirboyo. Jenazah yang sedari siang disemayamkan di masjid dipindah dulu ke kediaman beliau untuk memberikan kesempatan kepada ahli bait menghaturkan penghormatan yang terakhir. Di liang lahat, jenazah beliau disambut oleh kedua menantunya, Kiai Marzuki Dahlan dan Kiai Makhrus Ali, dengan dibantu cucunda Agus Ahmad Hafid. Kiai Haji Abdul Karim memiliki 8 keturunan, 6 perempuan dan 2 laki-laki. Kedua keturunan laki-laki ini meninggal semenjak masih muda. Ke-8 putri beliau adalah: yang pertama, Nyai Hannah yang menikah dengan Kiai Haji Abdullah; yang kedua, Nawawi yang meninggal dunia saat menimba ilmu di Makkah; yang ketiga, Nyai Hajah Salamah yang menikah dengan Kiai Haji Mansur Anwar; yang keempat, Abdullah yang meninggal sewaktu masih muda; yang kelima, Nyai Hajah Aisyah yang menikah dengan Kiai Haji Jauhari; yang keenam, Nyai Maryam yang menikah dengan Kiai Haji Marzuki Dahlan, penerus Pondok Pesantren Lirboyo; yang ketujuh, Nyai Hajah Zainab yang menikah dengan Kiai Haji Makhrus Ali, penerus Pondok Pesantren Lirboyo; yang kedelapan, Nyai Hajah Komariah yang menikah dengan Kiai Haji Zaini. Setelah Kiai Haji Zaini wafat, beliau dinikahi oleh Kiai Haji Marzuki Dahlan yang saat itu sudah berstatus duda. Sahabat-sahabat sejarah rahimakumullah, begitulah kisah sang pendiri sejati Kiai Haji Abdul Karim yang memulai segalanya dari bawah sehingga mampu meletakkan tonggak sejarah pesantren, juga menciptakan dinasti yang kini meneruskan estafet beliau. Dan yang lebih tak ternilai lagi, beliau telah mampu menorehkan nama besar Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, Jawa Timur dalam dunia pendidikan. Setiap hari ribuan santri menimba ilmu dan sejuta hikmah di dalamnya. Semoga manaqib beliau ini dapat menambah kecintaan kita kepada beliau, dan akhirnya kelak kita bisa dikumpulkan bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada beliau tersanjung doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat sejarah, cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Akhir qouli, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.